Shalom, selamat malam. Pada malam hari ini kita bertemu lagi dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita bersama-sama, sebentar kita akan mendengar firman Tuhan. Kita akan memuji, memuliakan nama Tuhan. Tapi sebelumnya kita akan berdoa kepada Tuhan Yesus Kristus. Bapa di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas malam yang indah ini Tuhan. Semua kami boleh dapat berkumpul bersama, memuliakan, memuji, menyembah nama Tuhan di tempat ini. Kami yakin dan percaya 2-3 orang berkumpul atas nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan ada di tengah-tengah ibadah kami pada malam hari ini. Berkati ibadah kami Tuhan pada malam hari ini, awal, pertengahan sampai akhirnya. Kami mau landaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang dahsyat. Haleluya, amin. Shalom jemaat Tuhan, kita bersyukur kita ada sampai saat ini semua karena anugerahnya. Kita angkat satu pujian mengikut Yesus. Hari ini ada
Siapkan hati pikiran kita, saudara. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, ya pikul segala bebanku. Sujud di altar, sujud di altarnya. Ku bawa hidupku
Saatnya kita akan mendengar dari firman Tuhan, tapi sebelumnya kita akan berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan. Malam hari ini sebentar kami akan mendengar firman Tuhan. Kami percaya firman yang akan ditaburkan akan jatuh di tempat tanah yang baik. Kami akan bertumbuh, kami akan berbuah, dan kami akan menghasilkan buah yang banyak. Dan kami percaya semua untuk demi untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Berkati hamba-Mu Tuhan, berkati jemaat-Mu Tuhan. Kami siap mendengar firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Ya, sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita angkat satu lagu dan kita akan nyanyi bersama-sama. Kau tahu hatiku Tuhan, Kau tahu rinduku Tuhan, Kau tahu harapku, Kau tahu mimpiku di dalam-Mu Tuhan. Dalam segenap jalanku, dalam setiap langkahku, hanya Kau Tuhan yang ku andalkan menghadapi semua. Kita mulai dari awal, kita nyanyi sama-sama. Kau tahu hatiku Tuhan, Kau tahu rinduku Tuhan, Kau tahu harapku, Kau tahu mimpiku di dalam-Mu Tuhan. Dalam segenap jalanku, dalam setiap langkahku, hanya Kau Tuhan yang ku andalkan menghadapi semua. Katakan, Yesus Kau anugerah, Yesus Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti setiap jalanku. Anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus Kau termanis, Yesus Kau terbaik di dalam hidupku. Sekali lagi katakan, Yesus Kau anugerah, Yesus Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti sepanjang jalanku. Anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus Kau terbaik, Yesus Kau termanis di dalam hidupku. Yesus Kau terbaik, Yesus Kau terbaik, Yesus Kau termanis di dalam hidupku. Yesus Kau terbaik, Yesus Kau terbaik, Yesus Kau termanis di dalam hidupku. Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus kita. Amin. Shalom. God is good all the time, and all the time God is good. Tema malam hari ini adalah the power of giving.
kuasa di dalam memberi. Kadangkala kita mengalami kesulitan di waktu dan saat kita mau memberi. Tapi malam hari ini saya mau supaya kita buka hati kita, supaya hati kita mau memberi dengan senang, dengan suka hati. Karena memberi itu adalah kehendak daripada Allah. Kita akan baca di dalam Markus 12 ayat 41 sampai 44. Saya akan baca dan teman-teman akan simak. Markus 12 ayat 41 sampai 44. Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit, 1 koin. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dalam kelimpahannya, tetapi janda itu memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Ada sebuah ungkapan di dalam hidup ini. Untuk menerima Kristus, kita tidak perlu membayar apa-apa. Untuk mengikuti Kristus, kita harus membayar harga. Untuk melayani Kristus, kita harus memberi hati kita sepenuhnya. Ayat Alkitab ini berkata, Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata kepada murid-muridnya, sesungguhnya janda itu memberi lebih banyak daripada orang kaya. Di dalam sini dikatakan, Yesus memperhatikan janda memberi duit. Pertanyaannya, apa Tuhan Yesus kita mata duitan? Sehingga perlu dia melihat orang memberi kolektan, memberi persembahan di dalam kolektan. Apa murid-muridnya tidak tahu cara memberi yang terbaik ke rumah Tuhan? Di dalam ayat firman Tuhan ini, Yesus mau mengajar untuk semua orang. Saya percaya dalam Alkitab firman Tuhan ini, Yesus mau mengajarkan anak-anak murid-muridnya dan mau mengajar semua orang tentang cara memberi yang baik kepada Tuhan Yesus, kepada Allah, kepada rumah Tuhan. Kadang-kala kita berpikir dengan berbuat baik sudah cukup. Kadang-kala seringkali kita datang ke gereja, kita berpikir kita datang dengan hati yang baik, kita menyembah Tuhan, kita tidak perlu memberi persembahan. Tapi dalam ayat Alkitab sini, Tuhan berkata, kita tidak harus hanya pandai dengan mulut kita. Kita tidak harus hanya pandai dengan berkata-kata. Kita bukan sempati saja dengan mulut kita, tapi kita harus empati. Cara empati itu kita buktikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Caranya memberi kepada Tuhan. Kenapa di sini dikatakan memberi kepada rumah Tuhan? Karena rumah Tuhan di dalam Alkitab dikatakan rumah persembahan. Saya akan baca dalam Yohanes 3 ayat 16. Di dalam Yohanes 3 ayat 16, ini ayatnya kita semua sudah tahu, tapi saya akan baca dan teman-teman akan mendengar. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini,
sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ayat ini sungguh suatu bukan peringatan, tapi pernyataan untuk kita semua. Pernyataan untuk memberitahukan kepada kita semua bahwa kasih Allah itu begitu besar, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Anaknya yang tunggal itu artinya anaknya yang satu-satunya. Dia kasih untuk korbankan kita. Kalau di dalam ayat firman Tuhan ini, kalau kita baca dengan serius, kita baca dengan saksama, kita akan mengerti kita tidak punya alasan untuk tidak memberi kepada Tuhan Yesus. Kita tidak punya alasan apapun untuk tidak mengembalikan kepada Tuhan. Karena Allah saja yang punya segalanya. Dia bisa menyerahkan anaknya untuk kita. Apakah saudara dengan saya punya alasan? Tidak. Saya beri satu contoh dalam kehidupan kita. Dalam kehidupan kita sehari-hari. Suatu waktu kita muda, mungkin pada waktu masa kita muda, kita punya teman, kita punya pacar, atau apapun. Dan suatu waktu kita kepingin membeli kepada pacar kita, kepada teman kita, suatu barang. Ketika kita memberi barang itu, dan pada waktu berlalu, kita akan berpikir, saya menyesal kemarin saya beli hadiah kepada teman saya itu terlalu murah, terlalu biasa-biasa saja. Kenapa saya tidak membeli yang lebih bagus untuk dia? Kadang-kala kita berpikir kepada gitu. Itu untuk manusia. Kita bisa berpikir kepada gitu. Berpikir model kayak begitu. Untuk Tuhan yang telah mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk kita, apakah saudara dan saya punya alasan tidak memberi yang terbaik untuk Tuhan? Tidak. Kita tidak punya alasan sama sekali untuk tidak memberi kepada Tuhan yang terbaik kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah lebih dulu mengasihi hidup kita. Di dalam Roma 8 ayat 32. Roma 8 ayat 32, saya akan membaca. Ia huruf besar, I-nya huruf besar, ia yaitu Allah, yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Saya pernah baca ada satu karangan buku yang ditulis oleh Harvey McKinnon. Memberi itu ternyata mampu menghilangkan kesedihan dan mendatangkan kebahagiaan kita. Di dalam buku Harvey McKinnon, dia mengatakan, belajar memberi tidak membuat kita miskin. Belajar memberi tidak membuat kita kehilangan sesuatu. Belajar memberi tidak membuat kita melarat. Bahkan di sini dikatakan, justru semua kebaikan itu akan kembali kepada kita berupa sebuah kebahagiaan. Itu manusia yang katakan. Itu manusia yang katakan. Yang dikatakan oleh Tuhan, yang dikatakan oleh Tuhan Allah sendiri di dalam Roma 8 ayat 32, ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri. Maksudnya dia anaknya yang tunggal pun dia ikhlas, dia rela. Selanjutnya, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Dia Allah, katakan. Dia yang tidak menyayangkan anaknya tunggal, bagaimanakah mungkin dia tidak memberkati kita kalau kita memberi terbaik, kita memberi yang terbaik untuk Tuhan. The power of giving.
kekuatan di dalam memberi. Dahulu pada waktu kecil, saya sering ke gereja dengan saudara saya, dengan kakak saya. Itu waktu masih kecil. Pada waktu duduk di sebelah dengan dia, pada waktu waktu kolektan berjalan, saya biasa kasih uang yang paling kecil di dalam dompet saya, uang yang paling sedikit dalam dompet saya. Biasa kalau saya lihat gini, yang paling kecil itu saya ambil. Dan suatu ketika kakak saya bertanya kepada saya, biasanya kalau kita keluar, kalau kita makan, kita mau makanan yang mahal. Biasanya kalau kita beli baju, kita mau beli baju yang mahal. Biasanya kalau kita pergi sama teman-teman, kita mau keluarkan uang yang banyak. Tapi ketika kita datang ke rumah Tuhan, kita memberi kepada Tuhan, cari yang paling kecil. Kita tidak memberi yang terbaik untuk Tuhan. Hal itu berjalan, dan ketika saya sudah kerja, saya mulai mengerti bahwa segala sesuatu itu dari Tuhan. Segala sesuatu itu berasal dari Tuhan, dan kita kembalikan untuk Tuhan. Dan ketika saya sudah mulai kerja, saya sudah kerja, saya dan istri saya, kita belajar. Itu mungkin 25 tahun, 30 tahun yang lalu, kita mulai belajar dengan memberi perpuluhan tidak pernah telat, dengan memberi diakonia yang baik kepada Tuhan. Kita memberi kolektan bukan uang yang paling kecil, dan kita belajar memberi kolektan uang yang paling besar di dalam dompet kita. Hal itu berlanjut sampai sekarang. Sampai 25 tahun, 30 tahun kemudian, saya baru tahu Tuhan itu teramat baik. Dan janji firman Tuhan itu ya dan amin. Ya dan amin. Bagaimana mungkin dia bilang, dia yang tegar, dia yang ikhlas menyerahkan anaknya yang tunggal untuk dosa saudara dan saya, dan dia tidak memberkati kita. Ayat firman Tuhan saya rasakan sampai sekarang. Saya tidak pernah meminta-minta. Hidup kami diberkati. Apapun yang kami ingin Tuhan kasih. Bahkan kadang-kala apa yang tidak terpikir dalam pikiran kami, Tuhan berikan kepada kami jika kami perlu. Dan saya aminkan itu. Kuasa memberi begitu dahsyat sekali. Kita akan baca di dalam Filipi 4 ayat 19. Dalam Filipi 4 ayat 19, ini ayat terakhir. Saya akan baca dan teman-teman akan simak. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Lu bayangkan, coba kita bayangkan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya. Bukan menurut kekayaanmu dan kemuliaanmu, tapi menurut kekayaannya dan kemuliaannya. Kita bisa bayangkan, kalau sampai Tuhan Allah katakan kayak begitu, menurut kemuliaannya dan kekayaannya, apa saja yang kamu minta, jika kamu percaya, jika kamu sudah buat yang terbaik untuk Tuhan, jangan pernah takut. Sekali lagi saya katakan, jangan pernah takut. Allah akan memberi. Karena tidak ada yang mustahil bagi Allah kita. Mungkin bagi saudara dan saya, kadangkala kita menghadapi suatu dilema, kadangkala kita mengalami suatu peristiwa yang mustahil bagi kita. Kadangkala dalam pekerjaan, dalam keluarga, dalam kehidupan, dalam rumah tangga, kadangkala otak kita, pikiran kita sudah katakan ini mustahil. Bagi orang pintar pun mustahil, bagi orang kaya pun mustahil, bagi orang yang berpendidikan pun mustahil. Tapi di sini dikatakan, di sini di ayat firman dikatakan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya. Jadi tidak ada yang mustahil bagi Allah kita.
Apapun yang kita minta, jika kita sudah giving, kita sudah memberi yang terbaik untuk Tuhan, bukan omongan saja, tapi kita buktikan dalam kehidupan kita sehari-hari, di dalam pergaulan kita, di dalam beribadah kita, kita buktikan itu yang terbaik untuk Tuhan. Dan Tuhan katakan, sing ada yang mustahil bagi hidup kita, sing ada yang mustahil bagi hidup kita, karena Tuhan beserta kita. Amin. Amin. Saya yakin dan percaya ayat firman Tuhan pada malam hari ini hanya sederhana, tapi saya kepingin mengajak kepada teman-teman bahwa Allah kita bukan melihat kita memberi banyak atau sedikit, tapi hati kita. Kadang-kala banyak orang berpikir dengan datang ke gereja tanpa memberi itu sudah betul, dengan berkata-kata hidup baik tanpa memberi sudah betul. Tapi Tuhan katakan, buktikan dalam kehidupan kamu, apa benar kamu cinta aku hanya di mulut atau di dalam tingkah laku kita. Tuhan mau tingkah laku kita, perbuatan kita sama seperti mulut kita. Kita katakan, aku cinta Allah, tapi dalam memberi, Tuhan tunggu dulu. Biasanya begitu. Tapi malam hari ini saya mengimbau, beri kepada Tuhan kita yang terbaik, karena tidak ada alasan bagi saudara dan saya tidak memberi yang terbaik untuk Tuhan kita. Waktu kita, tenaga kita, uang kita, pikiran kita, tidak ada alasan. Kita harus beri kepada Tuhan kita yang paling baik. Amin. Terima kasih. Sekian firman Tuhan. Kita akan berdoa firman Tuhan sekalian, dan kita angkat amplop kita akan berdoa persembahan. Bapa yang baik, terima kasih Bapa kalau malam hari ini kami sudah mendengar firman Tuhan. Firman Tuhan itu ya dan amin. Ketika kami lakukan untuk Tuhan yang terbaik untuk Tuhan, hamba yakin dan percaya apapun yang kami lakukan, Tuhan akan membalas berlipat kali ganda. Berkati kami semua Tuhan, berkati hamba-Mu Tuhan. Hamba percaya Tuhan, firman yang malam ini kami baca, kami dengar, itu akan jatuh di tanah-tanah yang subur. Kami akan berbuah dan buah kami banyak. Berkati tangan-tangan kami yang mengangkat amplop atau yang akan memberi persembahan Tuhan. Engkau berkati kami semua, kami memberi dengan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa kepada Allah Bapa di surga. Haleluya. Amin. Shalom jemaat Tuhan, tentu kita sudah diberkati lewat sharing firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hamba Tuhan yang luar biasa. Saya percaya firman itu jatuh di hati kita yang subur dan berbuah lebat untuk kemuliaan Allah kita yang luar biasa. Welcome to GAB Online Service, selamat bergabung untuk semua jemaat Tuhan dimanapun Anda berada. Sambil persembahan dijalankan, mari kita dengarkan pengumuman jadwal sepekan Gereja Allah Baik. Yang pertama, morning prayer setiap hari Senin, Rabu dan Jumat pada pukul 4.30 di rumah masing-masing dengan menggunakan aplikasi Zoom. Yang kedua, Apostolic Prayer setiap hari Kamis live di YouTube pukul 19.30. Yang ketiga, pada hari Sabtu ada Fasting Prayer yang diadakan di rumah masing-masing pada pukul 12 siang dengan menggunakan aplikasi Zoom. Kemudian, untuk ibadah Great Sunday live di YouTube channel GAB Gorontalo pada pukul 9 pagi. Pastikan saudara meng-subscribe YouTube channel kami agar saudara mendapat notifikasi saat ibadah akan dimulai. Dan jangan lupa share ke keluarga, sahabat, dan siapa saja agar semakin banyak orang yang diberkati dan mengenal Allah kita yang sangat baik. Yang terakhir, bagi jemaat Tuhan yang akan memberikan persembahan dapat melalui dua cara, yaitu yang pertama, jemaat bisa menghubungi bendahara gereja atau bisa langsung diserahkan ke pastori menggunakan amplop. Dan yang kedua, dapat ditransfer ke nomor rekening BCA 7975007111 atas nama Stephen Angriawan seperti yang di bawah ini.
Diharapkan semua jemaat mengikuti ibadah dari awal sampai akhir, serta mengikuti perkembangan informasi tentang pelayanan gereja melalui media sosial Gereja Allah Baik untuk Instagram dan Facebook GAB Gorontalo. Kami juga menghimbau agar saudara senantiasa mengikuti protokol kesehatan, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan stay at home. Sekian pengumuman hari ini. Salam sukses, harmonis, dan bahagia selalu. Tuhan Yesus memberkati. Baik saudara, saya jemput saudara bangkit berdiri. Kita akan menutup ibadah kita pada malam hari ini. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Amin. Ya, malam hari ini kita telah mendengar firman Tuhan, kita telah memuji memuliakan nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan terima berkat. Saya undang kami semua bangkit berdiri, angkat kedua belah tangan, dan kita berdoa berkat. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Pada malam hari ini kami telah selesai memuji Engkau, kami telah selesai mendengar firman Tuhan, dan malam hari ini hamba-Mu percaya hari yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih untuk teman-teman kami semua yang mendengar dari rumah kami masing-masing. Hamba percaya Tuhan, apa yang kami lakukan itu akan Tuhan balas berlipat kali ganda. Dan angkat kedua belah tangan dan terimalah berkat. Diberkatilah engkau pada waktu engkau masuk dan pada waktu engkau keluar. Allah menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Ia memberkati kedua belah tanganmu yang terbuka terangkat. Apa saja yang dikerjakan oleh kedua belah tangan ini dibuatnya berhasil. Maka terimalah berkat, damai sejahtera, sukacita yang melimpah dari Tuhan Yesus Kristus sendiri menyertai hidup saudara dan saya mulai malam hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa kepada Bapa di surga. Semua katakan amin.